Di mana massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terlibat kericuhan dengan polisi saat melakukan aksi mogok nasional di dalam kawasan MM 2100 Jalan Sumatera Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kericuhan terjadi ketika massa buruh yang akan menutup pintu masuk kawasan industri MM 2100 atau Gardu Tol Cibitung 3 berusaha menerobos barikade polisi yang dijaga Brimob. Massa buruh mendorong barisan polisi hingga keduanya terlibat bentrok. Massa buruh yang berhasil menerobos barisan Brimob dikejar oleh polisi hingga terlibat adu jotos. Beruntung kericuhan segera diredam oleh buruh dan petugas polisi lainnya sehingga kericuhan tidak meluas. Aksi massa buruh kembali dilanjutkan dengan berorasi di kawasan industri MM 2100 dengan penjagaan ketat kepolisian. Buruh juga sempat bersitegang dengan polisi saat berupaya memblokade pintu keluar tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari gerbang tol keluar Bekasi Barat maupun Jalan Ahmad Yani mengalami kemacetan panjang. Kendaraan yang ingin keluar tertahan hingga 1 jam lebih dan usai melakukan aksi blokir, buruh melanjutkan aksi unjuk rasa di Bantar Gerbang. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar konvoi di kawasan MM 2100 Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Aksi mogok menuntut kenaikan upah sebesar 13,99% sesuai dengan rekomendasi penjabat Bupati Bekasi. Massa buruh yang melakukan aksi dengan memblokade jalan di dalam kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat arus lalu lintas kendaraan lumpuh baik yang akan masuk dari tol Japek ke dalam kawasan maupun keluar kawasan industri MM 2100. Antrian kendaraan terjadi jelang pintu masuk ke kawasan industri MM 2100 atau Gardu Tol Cibitung 3 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di Cimahi, Jawa Barat, saudara, konvoi buruh yang menuju Gedung Sate Bandung mengakibatkan kemacetan di Jalan Amir Mahmud. Massa buruh ini akan bergabung dengan seluruh buruh dari Jawa Barat di depan Gedung Sate menuntut kenaikan UMP sebesar 15%. Jangan sampai membuat ketua pasar yang terdekat kita Di Kota Bandung, demo buruh dipusatkan di Gedung Sate. Buruh menolak kenaikan upah minimum menggunakan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Sementara penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerima perwakilan buruh yang menggelar aksi mogok di depan Gedung Sate Kota Bandung. Buruh mengancam akan melakukan mogok kerja dan blokade akses-akses strategis di berbagai kota seperti di gerbang tol Pasteur. Saudara, aksi unjuk rasa buruh juga menutup akses jalan di gerbang tol Pasteur. Aksi blokade tol ini dilakukan buruh usai bertemu dengan penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin terkait tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15%. Akibat aksi unjuk rasa, polisi mengalihkan arus lalu lintas kendaraan yang menuju ke Kota Bandung melalui Jalan Setiabudi.
0,52%. Mau nggak ada? Gaji dinaikkan cuma hanya 23.000, 17.000. Dan saudara, untuk memantau bagaimana dampak aksi buruh, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Alexander Blegur dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Bekasi dulu, saudara. Ada Blegur di sana. Blegur, selamat sore. Bagaimana dampak aksi buruh di Bekasi ini? Sebenarnya apa saja tuntutan dari para buruh hari ini? Ya baik, Jilu dan saudara, memang di belakang saya saat ini aksi mogok nasional yang dilakukan oleh Serikat Gabungan dari Buruh Kabupaten Bekasi saat ini masih melakukan mogok nasional seperti itu. Mereka sejak pagi melakukan turun ke jalan seperti itu dan berorasi. Saat ini memang aksi masih terus berlangsung dengan melakukan blokade di dalam kawasan atau jalan dari kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saat ini para buruh masih melakukan atau menunggu begitu seperti itu, usulan yang direkomendasi oleh pejabat bupati sebesar 13,99% untuk UMP dari Kabupaten Bekasi. Mereka masih menunggu hasil dari Provinsi Jabar seperti itu, apakah hasilnya nanti apakah memang sesuai dengan permintaan dari para buruh atau memang sesuai atau dari pemerintah itu mengikuti dengan PP nomor 51 tahun 2003. Namun memang saat ini dampak yang ditimbulkan akibat mogok nasional dari buruh di kawasan MM 2100, kendaraan dari tol Cikampek seperti itu yang akan masuk ke kawasan industri MM 2100 lumpuh atau tertahan seperti itu, macet dengan waktu melebihi dari 3 sampai 4 jam. Sementara itu juga kendaraan yang akan keluar ke jalan arteri maupun ke dalam tol Cikampek dari kawasan industri MM 2100 ini memang tidak bisa, sehingga harus dialihkan oleh pihak kepolisian untuk mencari jalan alternatif melalui pintu dari kawasan MM 2100 yang lain. Sementara itu juga aksi ini memang dijaga oleh petugas kepolisian yang dikerahkan dari Polres Metro Bekasi juga dengan Brimob dari Polda Metro Jaya, sehingga memang aksi ini memang masih dilanjutkan dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Nilu. Iya, Blegur, kalau sepanjang hari ini ada penutupan jalan sebagainya, tentu ada kemacetan panjang di sana. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melancarkan arus lalu lintas di beberapa titik ini? Iya, memang selain aksi blokade di dalam kawasan industri MM 2100 dari massa buruh di Kabupaten Bekasi, blokade juga sempat dilakukan oleh massa buruh dari sejumlah aliansi atau serikat di Kota Bekasi. Pada siang tadi memang massa buruh dari Kota Bekasi ini sempat melakukan blokade terhadap pintu keluar dari gardu tol Bekasi Barat yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Antisipasi pun dilakukan oleh petugas kepolisian dengan melakukan negosiasi seperti itu kepada buruh agar blokade bisa dibuka. Namun memang aksi negosiasi ini terlihat berjalan alat seperti itu, hingga para pengendara menyesalkan seperti itu atau karena tertahan lebih dari 2 jam. Polisi pun juga memang melakukan pengalihan arus seperti itu karena blokade dari massa buruh ini masih dilakukan hingga sore hari nanti. Maka para pengendara untuk dianjurkan itu untuk melakukan atau mengambil jalan pintas atau jalan alternatif lain untuk menghindari kemacetan akibat dampak dari aksi buruh di mogok nasional untuk menuntut kenaikan upah UMK kabupaten kota. Nilu. Baik, dari Blegur di Bekasi, Jawa Barat, kita bergeser ke Bandung, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida, selamat petang. Jadi di Bandung ini bagaimana, Vida, dampak dari aksi buruh hari ini? Ya, Nilu, yang Anda lihat di layar kaca saat ini adalah sekelompok atau aliansi buruh se-Jawa Barat yang baru saja sampai di akses menuju masuk dan juga keluar pintu gerbang tol Pasteur Kota Bandung. Yang saat ini sedang dilakukan atau tengah dilakukan oleh para aliansi buruh se-Jawa Barat ini adalah melakukan blokade akses, salah satu akses vital yakni akses masuk dan juga keluar
dari gerbang tol Paster, yakni menuju Kota Bandung dan juga keluar dari Kota Bandung. Para masa aksi buruh dari Aliansi Buruh Jawa Barat ini baru sampai kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu, Niluh dan juga saudara. Dan saat ini mereka tengah bersiap untuk kembali melakukan orasi. Dan kalau dari pihak kepolisian ini juga sudah melakukan persiapan begitu, pengamanan dan juga pengalihan arus lalu lintas, karena memang Niluh dan juga saudara, masa aksi buruh dari Aliansi Buruh se-Jawa Barat ini memblokade jalan menuju ke gerbang tol Paster, sehingga ini memakan hampir seluruh ruas jalan Dr. Junjunan menuju ke Kota Bandung dan juga ke arah tol Paster, sehingga kemudian kendaraan-kendaraan dari gerbang tol Paster yang akan menuju ke Kota Bandung ini tidak bisa melalui jalan Dr. Junjunan, sehingga pihak kepolisian ini mengalihkan kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke Kota Bandung dari gerbang tol Paster ini untuk ke arah Jalan Surya Sumanti. Jadi kalau bisa kami pantau saat ini kondisinya Jalan Surya Sumanti dari mulai akses jalan keluar gerbang tol Paster hingga belokan ke kiri menuju ke Jalan Surya Sumanti. Ini kami lihat kendaraan baik itu roda 4 dan juga ada kendaraan-kendaraan ini betul-betul stuck, Niluh dan juga saudara. Sudah sekitar mungkin 5 menit kurang lebih ini tidak ada pergerakan karena memang sejumlah kendaraan yang jumlahnya begitu banyak begitu ya, yang keluar dari gerbang tol Paster menuju ke arah Kota Bandung ini harus dialihkan ke satu ruas jalan saja, yakni ke Jalan Dr. Sumanti yang nantinya ini akan menuju ke Cipaganti, lalu juga ke arah Kalong, Lembang, dan nanti bisa tembus ke ITB ini loh. Dan ini memang aksi blokade gerbang tol Paster oleh Aliansi Buruh Jawa Barat ini dilakukan karena kekecewaan ya, Niluh dan juga saudara, pasca ditolaknya tuntutan mereka saat audiensi bersama dengan penjabat gubernur yang dilakukan pada pukul 1 siang tadi. Tadi akhirnya setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, perwakilan Aliansi Buruh se-Jawa Barat ini akhirnya kemudian diterima oleh penjabat gubernur Jawa Barat untuk kemudian melakukan audiensi dan menyampaikan tuntutan mereka terkait penetapan upah minimum kota yang memang deadline atau waktu terakhir untuk penetapannya ini ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada hari ini 30 November 2020. Dalam audiensi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dari pukul 1 hingga pukul setengah 3, ini ternyata berlangsung alot dan tadi kami sempat mendapatkan statement dari Ketua SPSI Jabar, yakni Roy Jinto, yang mengatakan bahwa seluruh tuntutan dari buruh yang utamanya ini adalah menuntut kenaikan UMK sebesar 15% ini ditolak. Begitu nih loh. Baik, Fida Alatas, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda dari Bandung. Masih berlangsung saat ini aksi demonstrasi dan penutupan jalan di gerbang tol Paster. Sebelumnya juga ada Alexander Blegur dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.